Biasanya secara umum tujuan sistem kontrol itu adalah C itu sesegera mungkin sama dengan R. R itu setting point yang kita berikan gitu. R-nya kalau suhu ruangan misalnya kita pengen 21 derajat, 18 derajat, tergantung kita ya. Atau kecepatan motor tuh berapa RPM ya. Berapa rotation per menit, apakah 1000 rotation per menit atau berapa. Tapi R itu juga bisa fungsi waktu. Misalnya rudal itu, ya, menjejak, men-tracking, pokoknya harus kena itu sasarannya. Dengan sasaran saya bergerak. Jadi R itu bisa fungsi waktu, RT. Karena itu ketika di transform Laplace jadi RS. Nah terus feedbacknya itu biasanya adalah pengukuran sensor ya. Kalau bisa dimodelkan langsung tanpa HS ya, ya langsung feedback yang digambar yang di atas, gambar 23. Tapi kalau ternyata modelnya itu ada transfer fungsinya ya pakai HS. Nah ini struktur dasar sistem kontrol yang sederhana ya. Nah tentu kita yang sederhana-sederhana dulu sekarang ya. Jadi Anda bisa membayangkan ya, satu bidang itu cuma mempelajari struktur seperti ini ya sampai ada puluhan ribu atau ratusan ribu atau orang di dunia mungkin sekarang ya menekuni bidang ini. Aplikasinya banyak sekali. Seperti halnya Anda kan sudah belajar sistem komunikasi dasar-dasarnya dikit dari Mas Mortes ya. Itu jadi satu bidang tersendiri tuh. Sampai microwave, communication, dan lain-lain ya. Jadi kalau orang-orang yang belajar di bidang kontrol tuh sensor, itu ada mata kuliahnya sendiri. Ya, banyak sekali pecahan mata kuliahnya tuh ya. Supaya betul-betul paham dan bisa merancang end-to-end. Nah, GS kali HS itu disebut open loop transfer function. Kalau GS saja, plan ini ya, itu disebut feed forward transfer function. Kalau closed loop transfer function itu CS dibagi RS ini, bisa diturunkan. Ini penurunannya, sederhana ya. Nah ini tuh penurunannya Anda harus kayak apa luar kepala gitu, karena akan diulang terus. Akhirnya dapatlah persamaan 23. Ini di catatan kuliah Anda hari ini harus dituliskan itu, silahkan ditulis dulu dan dipahami. Saya kecilin ya supaya bisa lihat gambar. Ya ini gambarnya, ini penurunannya. Silahkan dicatat ini yang baik. Dan saya tuliskan ya tugas Anda hari ini ya. Nah, jadi GS per 1 plus GSHS ya. Biasanya nanti ini kalau mau menganalisa kestabilan, itu tinggal dilihat bagian bawahnya aja ya. 1 plus GSHS sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan karakteristik. Nanti dicari akar persamaan karakteristik ini. Ya. Kalau dia, atau kalau kita dulu bilang pol-polnya ya. Kalau pol-polnya ini
agar persamaan karakteristiknya ada di semua di bagian realnya minus itu dia stabil itu. Nah nanti Kak Morteza mungkin besok akan ngasih responsi Anda untuk memodelkan blok diagram ini dengan MATLAB, ini penting. Kemungkinan besar ujiannya ada bawa laptop ya. Ujian kita itu kelihatannya kalau keputusan Pak Wakil Rektor itu luar jaringan ya, jadi fisik ya, saya taat aja. Kita akan di kelas nanti ujiannya. Anda harus bawa laptop, boleh malah harus ya mungkin pakai alat analitik kayak MATLAB ya supaya bisa ujiannya bentuknya mungkin setengah studi kasus gitu ya. Nah ini nanti transfer fungsinya itu bisa dengan sederhana ya, pakai num dan ini dimasukkan angka-angkanya dengan mudah ya. Kalau transfer fungsinya lebih kompleks seperti serial, paralel, atau feedback, nah itu Anda ya nggak perlu ngitung pakai tangan, sudah bisa langsung gitu. Saya cuma kayak gini itu untuk menyederhanakan ya. Walaupun kadang-kadang perlu Anda cek dengan tangan ya. Saya termasuk berpendapat era sekarang tuh era banyak tool ya, jangan gaptek ya. Pakai tool itu penting, tapi kadang-kadang ngecek pakai tangan penting. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, istilah automatic control itu apa? Automatic control itu controller otomatik itu membandingkan ya, saya besarkan lagi supaya agak sakit mata. Nilai aktual dari output plan yang hendak dikendalikan ya dengan reference. Jadi intinya kontrol itu sebenarnya cuma ini ya. Reference itu apa? Nilai yang diinginkan. Habis itu ada error atau deviasinya. Selama masih ada errornya itu menjadi input dari automatic controller. Automatic controller itu menghitung outputnya harus berapa. Output dari automatic controller itu apa? Sinyal kontrol yang masuk ke plan. Ya, nah ini menarik ya. Sinyal kontrolnya itu bisa mekanikal, bisa valve yang tutup buka, bisa juga torsi, bisa juga tegangan, macam-macam. Tentu kalau orang elektro banyak yang nanti semua sinyal kontrolnya ke elektronik dulu ya. Nah, nanti kontrol sinyal itu masuk ke plan dan mengurangi deviasi itu sehingga deviasinya menuju suatu, kalau bisa nol, kalau nggak bisa ya suatu nilai yang kecil gitu. Ya. Itu mekanismenya seperti itu. Cara kontrol automatic controller itu menghasilkan kontrol sinyal itu disebut control action, aksi kontrol. Nah, ini prinsip ini sangat mirip sekali dengan kalau dalam bidang data science sekarang dan machine learning itu ada yang namanya RL. RL ya. Reinforcement learning. Yang digunakan untuk program catur, untuk macam-macam, untuk rudal juga. Satu riset yang menarik sekarang itu meneliti kaitan
dan penggabungan antara reinforcement learning dan automatic control, khususnya optimal control. Hanya istilah-istilahnya sedikit beda dalam dunia machine learning yang disebut reinforcement learning ya. Jadi kalau Anda belajar machine learning itu kan ada classifier, ada clustering, ini jenis-jenis machine learning ya. Ya, ada forecasting ya. Ada yang disebut reinforcement learning, RL. Neural network dan lain-lain itu bagian dari machine learning. Nah ini bentuk automatic controller itu ini diagramnya. Nah ini tolong Anda catat, ini penting nih. Ada reference, masuk ke error detector, selisihnya berapa, ex-weighting error signal, masuk amplifier. Nah, ini bagian ini sebetulnya disebut automatic controller. Ini bisa berupa ada komputernya dan lain-lain ini. Bisa elektronik, bisa mechanical, bisa komputer, bisa gabungan antara komputer dan elektronik juga. Nah, terus masuk aktuator kayak control valve yang bisa buka tutup atau relay atau ya, terus masuk ke plan itu bisa motor dan lain-lain. Nanti supaya tahu output ini sudah sesuai yang diinginkan enggak, diukur sensor. Ya. Sensor itu nama lainnya adalah pengubah besaran non listrik, besaran umum ya, ini biasanya bisa non listrik ya. Bisa juga listrik sih. Ya sensor itu alat ukur lah ya. Tugasnya membawa informasi berapa besar kontrol variabel ini ke automatic controller supaya bisa dibandingkan dengan input yang diinginkan. Ya, tolong gambar ini dimasukkan ke catatan kuliah Anda ya. Saya tunggu. Saya mengharuskan tulis tangan supaya Anda masuk ke pikiran Anda ya.